Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah fase kedua setelah hidup di alam dunia. Pada fase ini, setiap orang sudah mulai merasakan siksaan maupun kenikmatan buah atas perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, semasa hidup di dunia sudah menyiapkan bekal kebaikan, sudah barang tentu akan mendapatkan kenikmatan di alam ini. Akan tetapi, sebaliknya bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa selama di dunia, maka mendapatkan siksa kubur sebagai ganjaran dari perbuatan tersebut. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman? Yang pertama, dibentangkan kasut surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan pintu ke surga, dan diluaskan kuburnya. Setelah seorang mayit mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, jika berhasil menjawabnya, ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan jika tidak berhasil, ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, ia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kemudian terdengar suara dari langit, telah benar hambaku, maka bentangkanlah baginya kasur dari surga, pakaikanlah padanya pakaian dari surga, dibukakan baginya pintu menuju ke surga, kemudian aroma wangi surga mendatanginya, diperluas kuburannya sampai sejauh mata memandang, dan seorang laki-laki yang bagus wajah dan bajunya serta wangi aroma tubuhnya mendatanginya dan berkata, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Maka ia berkata, siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Laki-laki itu menjawab, saya adalah amal solehmu. Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka, dan dikatakan, ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengannya. Ketika melihat segala sesuatu yang ada di surga, ia berkata, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, At-Tayalisi, dan Ahmad. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, maka ada suara yang menyeru dari langit, hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Al-Bara juga menjelaskan tentang nikmat kubur itu dalam riwayatnya, maka gerakkanlah permadani dari surga, dan danilah ia dengan pakaian dari surga, bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampaikanlah padanya wangi dan keindahannya, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan wangi baunya.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua, dikumpulkan bersama arwah seorang. Yang kedua dikumpulkan bersama arwah orang mukmin. Nikmat kubur selanjutnya yang akan diterima bagi ahli kubur yang soleh adalah arwahnya akan dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Hasan, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka ruhnya bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim. Abdullah bin Ahmad berkata, bapakku pernah bertanya tentang arwah orang yang telah meninggal dunia. Apakah ia akan tetap dalam kuburnya atau berada di kerongkongan burung, atau apakah ia juga mati sebelum ia bersatu dengan badan manusia? Jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya terbang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai ia kembali kepada jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Yang ketiga, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat selanjutnya yang akan didapat oleh orang yang beriman di dalam kuburnya adalah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri telah menyatakan bahawa orang yang mati syahid langsung mendapatkan nikmat kubur dan langsung lolos dari fitnah kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dalam kitab tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran menjelaskan tentang makna ayat ini. Dan jangan sekali-kali kamu sekalian mengira bahawa orang-orang yang gugur sebagai syuhada di jalan Allah itu mati, dalam arti tidak dapat bergerak ke sana kemari dan tidak tahu keadaan orang yang ditinggalkan. Tetapi sebenarnya mereka itu hidup dengan kehidupan lain di sisi Tuhannya di alam barzakh, bahkan dapat bergerak dan mengetahui keadaan orang yang ditinggalkan. Mereka mendapatkan rezeki berupa kehidupan istimewa yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya dan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arasy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas, lalu bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami. Rabb mereka bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka takkanlah mereka merasa bahwasanya mereka harus meminta sesuatu. Mereka berkata, wahai Rabb kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami, sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi. Maka tak kala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, maka mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman. Semoga kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharap ridha-Nya, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.